Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sedekah itu tidak harus berupa benda, karena senyum pun sedekah. Tabassumuka ala wajhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah termasuk sedekah. Bahkan dulu kita juga sampaikan, kita menyingkirkan sampah di masjid ini termasuk juga sedekah. Bahkan itu nanti kalau dalam kitab Minhajus Sholihin disebutkan itu nanti sebagai mahar bidadari. Nah, terkait dengan sedekah kelompok, itu biasanya sebelumnya itu dimusyawarahkan. Sama dengan di cabang, itu juga dulu itu sebenarnya dimusyawarahkan. Asalnya giliran, tujuannya adalah supaya mengenal rumahnya seorang, tahu rumahnya, sambil silaturahim. Dan silaturahim itu kan termasuk kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Silaturahim. Dan dalam musyawarah itu sudah disepakati bahwa untuk tuan rumah jangan merasa terbebani, jangan merasa tidak enak apabila hanya air putih saja sekalipun. Sehingga di rumah-rumah itu beda-beda. Ada yang suguhannya memang kowe saja. Memang kita sebagai itu keputusan musyawarah. Jangan kita gerutu. Jauh-jauh kowe. Nah, jangan. Inti yang kita bahas itu adalah apa? Pengajiannya itu, silaturahimnya itu. Dan tuan rumah kan jangan merasa tidak nyaman. Kita sudah, apalagi sudah saling sama kayak begini sudah saling paham semua. Jangan sampai kita merasa tidak nyaman. Ya biasanya itu ibu-ibu yang biasanya tidak nyaman. Aduh mas kok hanya gue. Ya enggak, memang itu keputusan musyawarah. Kalau ada keputusan musyawarah, katanya hadis Nabi, tidak ada seorang itu menyesal kalau sudah bermusyawarah, dan seorang itu tidak ada merasa rugi kalau dia itu beristikharah. Jadi kalau orang sudah beristikharah itu nggak pernah rugi. Kalau sudah bermusyawarah itu nggak pernah menyesal, karena itu keputusan. Maka disebutkan ayat terkait dengan masalah musyawarah. Sebelumnya itu apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum, baru wasyawirhum fil amri. Kata Allah dalam Quran itu, karena dengan rahmat Allah lah Nabi Muhammad itu bisa berlemah lembut. Kalau kamu dakwah kemudian kamu berbuat faddun ghalidun qalbi, keras kasar gitu ya, apalam faddu min haulik, umat akan bubar. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka, bahkan wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka, baru wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam masalah urusan. Jadi disuruh saling maafkan dulu supaya nggak ada saling gurutu-gurutu tadi itu. Nah, karena itu keputusan musyawarah, dan memang secara manusiawi itu ada perasaan itu sudah biasa. Itu nggak bisa, oh kok hanya bisa, itu mesti gitu, karena kita sebagai beriman pengen memberi yang lebih baik, itu fitrah manusia. Nggak mungkin kalau kita sugui ini aja, itu orang nggak bagus. Jadi kita itu memang disuruh untuk memuliakan tamu, tapi sekemampuan kita. Jadi kita itu menjamu tamu sekemampuan kita, jangan dipaksa-paksa lantaran perasaan nggak enak. Sama jangan bahagia. Kita itu terkadang apa? Disuguhi les apa? Sumbangan. Nah kadang-kadang yang minta sumbangan itu pinter mancing, di atas itu 1 juta. Supaya nanti yang lain ikuti besar. Kalau kita mampunya 10.000, ya 10.000, nggak usah kita paksa-paksa. Waduh, di atas sudah 1 juta. Ayo, gitu kan? Kadang-kadang dipancing. Nah, jadi sekemampuan kita. Makanya di Quran itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri ibadah Ramadan adalah membelanjakan hartanya, dia tidak berlebih-lebihan, dan juga dia tidak kikir. Artinya apa? Sekemampuan kita. Cara manusia memang perasaan, tapi itu termasuk sedekah. Nah, yang karena itu adalah hasil musyawarah. Nah, yang jangan sampai gerutu lah kita kalau tuan rumah itu hanya kowe 1. Nah, ada yang mantep ya tadi itu, rendang lagi, apalagi tambah buah-buah anggur, mantep tadi ya.
Jangan didengarkan tuan rumahnya, itu perasaan aja dalam hati kita aja kalau begitu. Nah kalau kita dengarkan dengan tuan rumah yang dulu hanya ngasih kowe, itu perasaan tambah. Maka kita itu termasuk salah satu perbuatan yang baik itu apa? Itu khalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan rasa bahagia kepada saudara kita. Itu pahala yang besar. Bagaimana saudara kita itu senang sekalipun kue satu, alhamdulillah, masya Allah nikmat ya kuenya alhamdulillah. Tapi jangan nyinggung. Tapi niat betul-betul itu karena alhamdulillah, makasih ya silaturahim, sudah tahu tempatnya, alhamdulillah. Mesti ya tuan rumahnya itu, oh kok hanya ngasih kue, nggak apa-apa karena memang mampunya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kita termasuk sudah memuliakan tamu, itu termasuk salah satu anjuran perintah. Fal yukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Kita yang mampunya kue saja, jangan punya perasaan. Saya yakin yang sama-sama orang beriman akan memahami, semua memahami, kecuali orang yang nggak paham. Hanya ini aja kah? Gitu. Itu kayak kurang pas.